warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Salma Nurfidia dari kelas 2D dengan NIM 22010301008 dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum eutanasia menurut pandangan ajaran Islam. Nah, teman-teman di sini udah ada yang tahu belum tentang hukum eutanasia? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, sebelum itu dari Quran Surat An-Nahl ayat 70, kita mengetahui bahwa kematian suatu saat pasti datang, entah itu di masa kanak-kanak, muda, atau lanjut usia. Ayat ini menyinggung tentang ketidakberdayaan di masa tua yang dialami oleh sebagian manusia ketika mereka dianugerahi umur panjang. Nah, dalam pembahasan ini ada dua pembatasan masalah. Yang pertama yaitu ada eutanasia aktif. Eutanasia aktif adalah tindakan sengaja yang dilakukan oleh ahli medis untuk mengakhiri hidup pasiennya dengan menggunakan instrumen atau alat. Yang kedua ada eutanasia pasif. Eutanasia pasif adalah ketidakkan penanganan yang seharusnya diberikan oleh petugas medis. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian pembahasan dengan poin yang pertama yang berjudul bunuh diri. Orang yang nekat bunuh diri biasanya karena putus asa, di antara penyebabnya adalah penderitaan hidup. Ada orang yang menderita fisiknya karena memikirkan sesuap nasi untuk diri dan keluarganya. Keperluan pokok dalam kehidupan sehari-hari tidak terpenuhi, apalagi pada zaman sekarang ini pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Ada pula orang yang menderita batinnya yang berakibat patah hati, hidup tidak bergairah, masa depannya kelihatan suram, tidak bercahaya. Batinnya kosong dari cahaya iman dan berganti dengan kegelapan yang menakutkan. Nah, penderitaan kelompok kedua tadi belum tentu karena tidak punya uang, tidak punya kedudukan, dan tidak punya nama, karena semua itu belum tentu dan ada kalanya tidak dapat membahagiakan seseorang. Pada media massa kita baca ada jutawan, artis, dan ada tokoh yang memilih mati untuk mengakhiri penderitaannya itu. Nah, hidup dan mati itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan karunia dan wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam melarang orang melakukan pembunuhan baik terhadap orang lain kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama maupun terhadap dirinya sendiri dengan alasan apapun. Selanjutnya ada dalil-dalil syar'i yang melarang bunuh diri dengan alasan apapun. Yang pertama, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29-30 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Yang kedua, ada hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Jundub bin Abdullah yang artinya, telah ada di antara orang-orang sebelum kamu seorang lelaki yang mendapat luka lalu keluh kesah, maka ia mengambil pisau lalu memotong tangannya dengan pisau itu, kemudian tidak berhenti-henti darahnya keluar sehingga ia mati. Maka Allah bersabda, hambaku telah menyegerakan kematiannya sebelum aku mematikan. Aku mengharamkan surga untuknya. Dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa bunuh diri itu dilarang keras oleh Islam dengan alasan apapun. Dengan demikian, keliru sekali kalau ada anggapan bahwa dengan jalan bunuh diri segala persoalan telah selesai dan berakhir. Padahal azab penderitaan yang lebih berat telah menyongsong di akhirat kelak loh. Selanjutnya masuk poin yang kedua yaitu dengan judul eutanasia. Eutanasia berasal dari kata Yunani euthanatos yang terbentuk dari kata eu
dan thanatos yang masing-masing berarti baik dan mati. Jadi, eutanasia artinya membiarkan seseorang mati dengan mudah dan baik. Kata ini juga didefinisikan sebagai pembunuhan dengan belas kasih terhadap orang yang sakit, luka-luka, atau lumpuh yang tidak memiliki harapan sembuh. Eutanasia pada hakikatnya adalah pencabutan nyawa seseorang yang menderita penyakit parah atas dasar permintaan atau kepentingan orang itu sendiri. Eutanasia mencakup 3 hal. Yang pertama, kematian dengan cara memasukkan obat dengan atau tanpa permintaan eksplisit dari si pasien. Yang kedua, keputusan untuk menghentikan perawatan yang dapat memperpanjang hidup pasien dengan tujuan mempercepat kematiannya. Yang ketiga, pemberian obat bius dalam jumlah yang overdosis atau penyuntikan cairan yang mematikan dengan tujuan mengakhiri hidup si pasien. Seperti halnya agama-agama yang lain, Islam menjunjung tinggi hak hidup seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan berarti orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam perbuatan kerusakan di muka bumi. Bagaimanapun, perlu dicatat bahwa peraturan pidana Islam menetapkan hukuman mati bagi orang yang melakukan tindak kejahatan berat tertentu. Dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan dan memelihara kedamaian, keamanan, dan ketentraman, Islam menetapkan aturan-aturan preventif dan hukuman yang adil bagi tindakan-tindakan yang cenderung mengancam hidup orang lain tanpa ada yang adil dan tanpa ada alasan yang sah. Selanjutnya ada macam eutanasia, yaitu eutanasia aktif atau di luar kehendak. Eutanasia aktif adalah tindakan sengaja yang dilakukan oleh ahli medis untuk mengakhiri hidup pasiennya dengan menggunakan instrumen atau alat. Nah, salah satu contoh dari eutanasia aktif adalah ada seseorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa hingga penderita sering pingsan. Dalam hal ini, dokter yakin bahwa yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian, dokter memberinya obat dengan takaran tinggi atau overdosis yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi malah menghilangkan pernapasannya sekaligus. Eutanasia yang terbaik bagi penderita penyakit parah perlu dikemukakan di Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dari ayat di atas, jelaslah bahwa nyawa manusia adalah suci, dan karenanya tidak boleh dilenyapkan kecuali atas dasar alasan yang dibenarkan, yaitu dalam eksekusi hukuman mati, dalam perang suci, atau dalam pembelaan diri yang sah. Pencabutan nyawa seseorang penderita penyakit parah tidak termasuk dalam kelompok alasan yang dibenarkan. Karenanya, jika seseorang ahli medis secara sengaja mengakhiri hidup si pasiennya, maka dia akan dianggap melakukan pembunuhan. Selanjutnya masuk poin yang ketiga dengan judul eutanasia pasif.
Euthanasia pasif adalah ketidakpenanganan yang seharusnya diberikan oleh petugas medis. Pada euthanasia pasif, tidak mempergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan yang sakit, tetapi ia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hayatnya. Contoh dari euthanasia pasif adalah ketidakpenanganan oleh petugas medis untuk misalnya memasang alat bantu pernapasan pada pasien yang sakit parah seperti penderita kanker yang sudah kritis, orang-orang yang sakitnya sudah lama dengan keadaan koma, terus disebabkan benturan pada bagian kepalanya atau terkena semacam penyakit pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh. Dalam hal ini, jika pengobatan terhadapnya dihentikan, akan mempercepat kematian. Dalam konteks ini, petugas medis tersebut tidak dikenai tanggung jawab atas tindakannya yang menyebabkan kematian si pasien berdasarkan pada kaidah hukum Islam, yaitu la darar wala dirar, yang artinya tidak ada kerusakan dan tidak ada pengerusakan. Sekarang lanjut masuk poin yang keempat dengan judul penerapan euthanasia terhadap penyakit AIDS. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain. Sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, pengobatan atau berobat hukumnya mustahab atau wajib apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika sudah tidak ada harapan sembuh sesuai dengan sunnah Allah dalam hukum sebab akibat, maka tidak ada seorang pun yang mengatakan mustahab berobat apalagi wajib. Apabila penderita sakit diberi berbagai macam cara pengobatan dengan cara meminum obat, terus melakukan penyuntikan atau menggunakan alat pernapasan buatan dan lainnya, tetapi penyakitnya tetap aja nggak ada perubahan, maka melanjutkan pengobatannya itu tidak wajib dan tidak mustahab. Maka memudahkan proses kematian atau taisir al-maut diistilahkan demikian. Semacam ini tidak seyogianya dengan istilah qatlul ar-rahman atau membunuh karena kasih sayang, karena dalam kasus ini tidak didapati tindakan aktif dari dokter. Analisa dan kesimpulan dari paparan yang tadi berkaitan dengan AIDS, bisa kita simpulkan bahwa AIDS merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan menyebabkan penderitaan bagi penderita. Di samping itu, bahwa AIDS adalah jenis penyakit menular yang membahayakan bagi orang lain. Sedangkan euthanasia ada dua macam. Yang pertama, euthanasia positif yang hukumnya adalah haram dengan argumentasi dalil-dalil yang berkaitan dengan bunuh diri. Yang kedua, euthanasia negatif. Hukumnya diperbolehkan dengan alasan meninggalkan sesuatu yang tidak wajib. Dapat disimpulkan bahwa euthanasia positif tidak boleh dilakukan terhadap penderita AIDS. Penderita AIDS dengan sendirinya akan mati meski tanpa metode euthanasia negatif, karena tidak ada obat yang dapat menyembuhkan seseorang dari penyakit AIDS. Masuk poin yang terakhir, yaitu motivasi euthanasia. Para pendukung euthanasia menjustifikasikan pendirian mereka berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama ada faktor ekonomi. Yang kedua ada pertimbangan ruangan, tempat tidur, petugas, dan peralatan medis di rumah sakit yang justru dapat dimanfaatkan oleh pasien-pasien yang lain. Yang ketiga mati yang layak. Maksudnya itu, para pasien yang sekarat itu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menikmati apa yang mereka inginkan daripada berbaring di tempat tidur. Nah, yang terakhir, konsep tentang rasa sakit dan penderitaan.
Menurut falsafah hidup Islam, ada dimensi transendental dalam rasa sakit dan penderitaan. Al-Quran memberitahu kita bahwa orang-orang yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dibiarkan begitu saja. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu akan diuji dengan beragam cara, yang artinya, dan sesungguhnya kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa umat Islam secara umum memandang penderitaan akibat penyakit yang mematikan maupun yang ringan sebagai ujian atas keimanan dan kepasrahan mereka pada Sang Pencipta. Bahkan penderitaan semacam itu dianggap dapat menghapus dosa-dosa kecil yang telah mereka perbuat. Nah, itu dia tadi teman-teman pembahasan mengenai hukum eutanasia menurut pandangan ajaran Islam. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Salma Nurfidia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.